Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Abadinggo, tentunya di Womboheli Abadinggo. Hari ini saya berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam. Nah, ini Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo. Saya akan wawancara kepala dinas ya, karena kebetulan kepala dinas di sini yang baru. Dulu beliau sekretaris dan kemudian menjadi kepala dinas. Oke, saya akan masuk ke dalam. Nah, plat nomornya DM19B guys. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ternyata ada nasi di sini guys. Oke, ini para staf, ini orang-orang yang cantik. Sebelum masuk ke ruangan Ibu Kades, ada orang-orang yang cantik di sini. Oke guys, saya masuk ke ruangan Ibu Kades kalau begitu. Saya tinggalkan orang-orang cantik ini. Oke, saya sekarang mau masuk di ruangannya Ibu Kades. Ini ada Ibu Kades. Halo, assalamualaikum Ibu Kades. Pas-pas dengan Pak Udin juga. Ya, saya suka mau bawa wawancara sedikit ini Womboheli Abadinggo. Oke, nah sudah berada di ruangan kepala dinas yang baru guys. Oke, sekarang saya sudah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan apa dulu? SDA, Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam. Ibu Nita. Mana papa nama ini? Ibu Nita Hipi. Ini teman lama, kawan lama dan sekarang jadi kepala dinas. Dulu dia sekretaris, sekarang kepala dinas. Dan selama di Dinas Lingkungan Hidup. Kan itu saya dapat dengar ini ada itu tentang tarif pemotongan pohon yang ada di pinggir jalan itu ada yang bertarif mulai paling bawah 500 bahkan paling tinggi ada 4,5 juta. Nah, sebenarnya bagaimana prosedurnya pemotongan kalau pohon di pinggir jalan oleh Lingkungan Hidup? Iya. Terima kasih. Kalau di kami Dinas Lingkungan Hidup itu ada prosedur-prosedur yang kami lakukan terhadap pemotongan pohon maupun pemangkasan pohon yang ada di jalur-jalur jalan protokol. Yang mereka lakukan itu adalah pertama, mereka harus membuat permohonan ke kita dengan dilampirkan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan melampirkan pohon yang mereka mohonkan. Contoh misalnya pohon di muka rumah saya. Di rumah ya, contoh di saya muka menyurat. Jadi menyurat itu tapi bukan sekedar menyurat, tapi kita mau tetap harus ada dokumentasinya. Foto-foto pohon, kondisi pohon yang mereka mohonkan. Agar kita di dinas itu sebelum kita turun lapangan kita sudah tahu kondisi awal. Nah, setelah permohonan ada, kita kaji dan kita melakukan evaluasi di lapangan. Turun lapangan itu dalam artinya bahwa kita melihat kondisi, survei. Artinya kita melihat kondisi. Apakah pohon ini dia hanya sekedar bisa mengurangi beban yang ada dengan melakukan pemangkasan, atau pohon itu memang kita harus sudah tebang karena ada kejadian misalnya begini. Kenapa harus pohon itu ditebang? Karena dia sudah merusak drainase yang ada. Misalnya kalau dia ada drainase, saluran atau sudah masuk akarnya ke pagar orang atau dia keadaan pohon itu sudah miring, maka dia kalau tidak dikurangi bebannya, dia akan mengakibatkan bisa saja dalam musim hujan atau angin dia bisa akan
tumbang. Iya, Nah, iya. itu yang prosedur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk dalam rangka permohonan masyarakat, Merespon permohonan dari masyarakat. Ya. terhadap pohon yang ada di depan rumah masing-masing. Nah, itu yang ada di kami prosedurnya. Jadi berarti surat dari pemohon dulu masuk, Ya. kemudian disurvei, Ya. dilihat apakah dipangkas atau sudah layak harus ditebang. Nah, kalau persoalan itu tarifnya emang ada tarif yang ditentukan oleh kantor, oleh dinas. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup itu tidak pernah ada tarif untuk berapa per pohon atau berapa tarif untuk pemotongan yang menjadi tanggungan pemohon, tidak ada. Kami selama ini dari sepanjang ada memang ini dikarenakan karena dengan adanya mobil keren kami. Fungsi dari mobil keren kami itu cuma dua, melakukan pemangkasan pohon maupun dengan pemeliharaan lampu jalan. Itu kami selama ini, tahu saya selama ini orang yang melakukan permohonan ke kami untuk melakukan penebangan pohon itu tidak pernah ada tarif dari Dinas Lingkungan Hidup berapa per pohon. Tidak ada itu dan mereka ini respon masuk permohonan ke kami untuk merespon itu mereka keluar dari kantor ini yang petugas ini menindaklanjuti permohonan dari masyarakat. Yang dari masyarakat tidak pernah dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan atau mengeluarkan tarif per pohon terhadap pohon yang akan mereka lakukan di lapangan. Artinya ketika misalnya masyarakat bermohon tidak ada dari Dinas Lingkungan untuk membebankan ke masyarakat bahwa per pohon itu sekian, tidak ada. Tidak pernah ada. Ada dari dinas mengeluarkan per pohon itu berapa tarifnya. Tidak pernah ada. Kalau memang sudah ada itu pastikan tidak mungkin kita cuma sembarang. Jadi pasti ada aturan yang harus kita keluarkan. Misalnya seperti ada perbubnya, perdanya dan itu. Tapi jelas. sekarang kan belum ada. Sekarang belum ada. Jadi keluar itu mereka tidak pernah dari dinas ini mengeluarkan tarif per pohonnya seperti apa. Tidak pernah ada. Oke. Nah seperti itu. Nah sekarang mengantisipasi hal-hal seperti ini, misalnya ada kejadian-kejadian di lapangan, Kanita atau Pak Ibu Kadis lah. Karena saya so biasa dengan Kanita kan, Ibu Kadis. Ke depan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan, oleh Ibu Nita, oleh Ibu Kadis ke depan mengantisipasi hal-hal seperti ini? Ya, memang ini program kami ke depan ini dan terima kasih juga artinya dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran terhadap persoalan seperti ini dan ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar kami bisa memperbaiki apabila ada kesalahan maupun ada perlakuan yang dilakukan di lapangan seperti itu, insya Allah kami akan mengevaluasi kembali terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, termasuk itu permasalahan seperti tarif yang dimintakan oleh pihak dari petugas kami yang ada di lapangan. Dan insya Allah ke depan apa yang menjadi menjadi permasalahan ini tidak akan terulang kembali. Insya Allah ke depan kita akan memperbaiki terhadap masalah supaya tidak akan terjadi berulang-ulang. Betul. Tapi kalau misalnya ada pemohon atau masyarakat yang bermohon untuk ditebang pohon di depan rumahnya, kalau misalnya masyarakat ingin memberikan secara sukarela juga tidak masalah. Sebenarnya tidak ada masalah itu dan itu memang sering mereka komunikasikan dengan saya juga mengenai pernah kejadian seperti itu? Pernah. Ada beberapa orang kasihan mereka itu langsung ke saya untuk menelpon ke saya untuk melakukan pemotongan pohon yang ada di depan rumahnya. Terus? Mereka ada juga sampai mengatakan, "Bu, nanti berapa itu?" Saya bilang tidak ada tarif untuk pemotongan. Iya. Tetapi kan yang kasihan yang bekerja ini adalah manusianya. Kalau memang Bapak Ibu ikhlas untuk memberikan, misalnya cuma pada saat waktu makan siang mereka kasih yang diberi makan, dikasih air, ya silahkan saja. Tidak melarang juga. Tidak melarang. Itu kan
kemanusiaan. Iya, Sedangkan iya, orang iya, mau buang air kecil saja, kasihan Betul. mereka. Ini apalagi kasihan mereka kan tenaganya Iya, mereka iya, yang iya, sudah iya. dan ini orang yang melakukan pemotongan pohon ini, penebangan pohon ini tidak sembarang, harus ada teknik-teknik Betul, betul, yang betul. tata cara bagaimana melakukan penebangan di lapangan. Tidak semua orang Iya, bisa melakukan karena banyak penebangan. resikonya. Resikonya banyak, dari kabel listriknya, bangunan, bangunannya, orangnya. Jadi itu harus ada teknik-teknik. Jadi apabila ada masyarakat yang minta tolong untuk ditebang pohonnya atau dilakukan pemangkasan pohon di depan rumahnya masing-masing, kalau mereka ingin memberikan sekedar untuk seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak dilarang, masalah, tidak dilarang, kasihan kan. Tapi gitu yang paling penting dinas tidak menetapkan tarif ya. Tidak pernah menetapkan tarif Iya. terhadap berapa per pohon yang mereka lakukan pemotongan di pohon-pohon yang ada dimohonkan oleh masyarakat. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Kadis. Ya. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, saya akan mengevaluasi kembali terhadap mengevaluasi kembali kepada kejadian-kejadian ini, dan terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan saran dan masukan, dan kami tidak kami justru memohon kepada seluruh masyarakat bahwa kalau ada kejadian-kejadian seperti itu jangan ditutupi, disampaikan langsung ke kami supaya kami bisa mengantisipasi, supaya kami bisa evaluasi ke depan seperti apa yang akan kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, terima kasih Ibu Kadis, Ibu Nita. Banyak. Luar biasa. Kalau saya biasa dengan Kanita ya. Ya, itu yang lebih bagus karena persaudaraan tetap akan terjalin terus. Oke guys, itu jawaban dari salah orang kepala dinas yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Supaya saya kalau mau pulang tidak sombong. Oke, bye bye.